warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Firza dengan NIM 0309213028, jurusan Tadris IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching saya untuk memenuhi tugas mata kuliah PPL 2 dengan dosen pengampu Ibu Eka Susanti MPD. Silakan menonton video saya. Oke, assalamualaikum semuanya. Halo anak-anak, selamat pagi semua. Jadi kalian semua menjawab halo ibu, selamat pagi juga. Baik, bisa ibu lagi? Halo anak-anak, selamat pagi semua. Hai ibu, selamat pagi juga. Gimana nih keadaannya pada pagi ini? Masih pada semangat dong ya? Semangat. Gimana udah pada sarapan semua belum? Udah. Sholat subuh udah sholat subuh semua belum nih? Udah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi ini, mohon dulu diperhatikan sampingnya masih ada sampah atau enggak? Masih ada sampah atau dibuang dulu keluar? Oke, sebelum memulai pembelajaran kita baca doa dulu ya. Tapi sebelum memulai doa, mohon dulu duduknya disediakan atau ditegakkan dengan membaca sunnahnya. Ya, pada ketua kelas, tolong pimpin doanya. Usman, siapa yang tidak datang hari ini anak-anak? Datang semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada yang masih ingat tidak materi minggu lalu mengenai apa? Tidak ada? Oke. Baik, ibu singgung materi minggu lalu itu mengenai kehidupan sosial. Dan materi kita sekarang itu yaitu mengenai mobilitas sosial. Jadi Kak, materi kita kan tentang mobilitas sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita itu, anak-anak ibu semua tuh dapat mengetahui, dapat memahami dan dapat menjelaskan mengenai materi kita yaitu mobilitas sosial. Yang kedua, anak-anak ibu semua dapat mengetahui, dapat menjelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial, faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Dan melalui pembelajaran tadi, yaitu puzzle atau kata-kata silang tadi, kita anak-anak ibu semua dapat mempresentasikan hasil diskusi kalian
generasi, di sini ada mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, yaitu perpindahan posisi atau kedudukannya, tapi bukan itu, perpindahan kedudukan atau kedudukannya. Misalnya nih di sini Bapak Ignatius Jonan ini seorang apa? Menteri. Di sini juga seorang menteri. Di sini hanya berpindah tugas ataupun jabatannya dari yang tadinya dia Menteri Perhubungan menjadi Menteri SDM atau Ekonomi Sumber Daya dan Mineral. Yang langsung kita lanjut, yaitu ada mobilitas sosial antar generasi yang ketiga, dan yang keempat ada mobilitas sosial intragenerasi. Coba Usman, ada yang tahu nggak di antara dua ini? Definisinya apa? Nggak tahu? Nah, di sini Ibu jelaskan ya. Mobilitas sosial antar generasi ini adalah perpindahan posisi atau kedudukan pada generasi yang berbeda. Sementara mobilitas sosial intergenerasi ini perpindahan posisi atau kedudukan pada generasi yang sama. Maksudnya di sini mobilitas sosial antar generasi ini kan kita ada generasinya ayah, ibu, kakek, nenek, cucu, anak dan lain sebagainya. Misalnya nih, kalau misalnya orang tua Usman kerjanya sebagai pedagang misalnya. Nah, kemudian ayah Usman ini menyekolahkan Usman hingga sarjana, hingga sekolahan di kampus-kampus ternama itu. Nah, setelah Usman tamat, Usman kan mencari pekerjaan, dari hasilnya itu kan ada gajinya. Dari gajinya itu dia bisa memperoleh kehidupan yang lebih layak untuk ayahnya dan juga Usman. Oke, yang keempat ada mobilitas sosial intragenerasi. Intragenerasi ini terjadi pada generasi yang sama. Misalnya tadi Salwa punya adik nih, adiknya juga dari sini. Nah, Salwa ada kelas 8, sementara adiknya dapatkan dari kelas 7. Karena Salwa pintar nih, Salwa di kelas 8A. Sementara pas tes, adik itu nilainya tidak mencukupi, sehingga dia di kelas 7D atau 7C. Itulah perbedaan mobilitas sosial. Oke, lanjut kita ke faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorongnya ini seperti yang sudah ditulis di sini, ada berapa? 5. Yaitu faktor struktural, faktor individu, faktor ekonomi, faktor politik, dan yang kelima pendidikan, kependudukan. Jadi faktor struktural ini adalah faktor kemudahan seseorang untuk mencapai sesuatu atau pekerjaan. Yang kedua, faktor individu itu tergantung pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan anak-anak ibu semua di situ. Misalnya nih, kalau misalnya Salwa ranking selalu juara umum, kan otomatis tuh Salwa diundang kemana gitu untuk ikut lomba. Misalnya Salwa pintarnya di IPA, Salwa disuruh guru Salwa untuk ayo kita ikut olimpiade sains di sini. Di situ kan nanti Salwa dapat uang, dapat piala, dapat hal baru, dan inilah faktor individu yang mempengaruhi. Yang ketiga ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa Ibu bilang begini? Karena faktor ekonomi ini sangat berpengaruh. Jika kita mempunyai ekonomi yang stabil, atau jika kita orang kaya, otomatis kan kita bisa memilih gitu, tempat atau sekolah di mana yang kita mau. Misalnya sekolah favorit, SMP favorit, SMA favorit, gitu juga dengan kalau misalnya kita yang biasa-biasa saja, sesuai gitu sama ekonominya yang kita punya. Lalu yang keempat ada faktor politik ini, situasi dan keamanan negara kita. Bisa kita lihat di Israel dan Palestina itu. Dia kan tidak aman tuh negaranya. Otomatis masyarakatnya tuh kemana-mana kan? Ada yang ke Indonesia lah, ada yang kemana. Mereka tuh mencari kehidupan yang lebih layak di sana. Dengan adanya kehidupan yang lebih layak, otomatis pendidikan di sana juga lebih layak. Masyarakatnya pun juga akan hidup aman dan juga tinggi. Yang kelima ada faktor kependudukan. Faktor kependudukan ini berpengaruh pada pertumbuhan penduduk. Jika penduduknya padat, otomatis kita tidak akan nyaman kan? Di situ pun juga lingkungannya kotor, pendidikannya pun juga entah gimana gitu kan. Otomatis faktor kependudukan ini sangat mempengaruhi. Kita akan berpindah tempat ke tempat yang lebih sedikit orangnya. Dan di sini mobilitas sosialnya pun terjadi. Oke, faktor pendorongnya udah.
kemiskinan itu sama juga dengan faktor ekonomi. Jika kita miskin, jika kita tidak punya uang, otomatis kita tidak dapat penghidupan yang lebih layak, pendidikan yang lebih layak. Tahu nggak apa yang ibu bilang itu membeda-bedakan apa? Tahu? Kan itu stereotip dan ini diskriminasi. Diskriminasi itu membeda-bedakan, misalnya di sekolah. Sawah, Kayla, kamu, kalau misalnya di sini Melayu sama Karo, misalnya Salwa sama Keisha, Salwa sama Keisha berantem. Nah, otomatis di sini ada juga nih yang sesuku sama Salwa, Melayu ya, sesuku sama Salwa Melayu, misalnya Usman Melayu. Nah, otomatis kan Usman akan membela Salwa, nggak mungkin dia membela Keisha, karena Keisha itu suku Karo. Itu yang dimaksud dengan diskriminasi. Kalau stereotip gender itu membeda-bedakan antara laki-laki dan juga perempuan. Nih untuk laki-laki nih, ibu mau tanya, kira-kira kalau misalnya cewek itu, kalau cowok itu kerja di rumah ngepel, masak, mau nggak? Mau nggak? Nggak mau? Ngepel, masak, nyapu, mau nggak? Kerjaan perempuan itu dikerjakan sama laki-laki? Enggak, padahal itu kerjaan umum. Laki-laki dan perempuan itu sama, dia harus bekerja sesuai sama yang diapakannya, yang di umum lakukan itu. Jadi kalau misalnya Usman sama Usman sama Bokir ini disuruh sama ibunya untuk nyapu, nyuci piring, itu harus mau, ya. Sama juga kayak Salwa sama Keisha, itu juga pekerjaan laki-laki dan juga perempuan. Itu yang dimaksud dengan stereotip gender tadi. Nah, setelah kalian mendengar penjelasan ibu tadi, kalian pasti sudah sedikit memahami kan mengenai mobilitas sosial. Coba ada apa aja tadi? Mobilitas sosialnya ada definisi, terus bentuk mobilitas sosial, dan juga faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Di sini ibu akan membagi dua kelompok. Kelompok A yaitu terdiri dari Bokir dan juga Usman. Oh, Aldo. Kenapa dipanggil Bokir? Dan yang kedua ada Keisha, Salwa sama Kami. Nah, di sini ibu akan di sini permainannya atau diskusinya ini dinamakan dengan puzzle. Puzzle bahasa Indonesianya itu teka-teki silang. Jadi di sini ada pertanyaan yang telah dijelaskan tadi, yang terdiri dari definisi, bentuk-bentuk, dan juga faktor pendorong dan juga penghambat. Nah, kalian bisa isi bagian nomor 1 sesuai dengan pertanyaan di sini, nomor 2 sesuai dengan pertanyaan di sini. Across itu adalah yang mendatar, kalau down itu yang menurun. Oke, ada ibu tulis juga di situ, bisa dipahami? Bisa. Mau kasih waktu 3 menit ya anak-anak ya, silakan kalian isi sesuai dengan pertanyaan yang sudah ditulis di situ. Ya. Tulis ya, dijawab. Nah, coba ibu tengok tulisannya, itu enggak? Nanti Aldo yang ke depan ya. Aldo, sebentar aku masih sini, kamu coba. Waktunya tunggu 2 menit lagi ya, yuk. Apa nih? Aldo.
Belum, oh ya udah ibu tunggu. Sudah. Udah. Coba Usman baca hasil ini dulu, hasil Aldo sebelum Aldo maju ke depan. Dari pertanyaan ini. Nomor 1 coba. Nomor 1. Ibu baca ya. Bentuk mobilitas sosial yang tidak mengubah status sosial tetapi pindah ke posisi sejajar disebut. Nomor 1 jawabannya. Yang menurun. Oke, kalau misalnya Keisha, dalam status sosial disebut mobilitas vertikal. Nomor 7 jawabannya. Oke, di kelompok B dulu. Ibu mau kelompok B siapa perwakilan ke depan? Aldo maju ke depan. Oke, Aldo. Yang maju ke depan tapi depan dulu. Oh, dari dulu. Kamu gak ada sajian ibu. Jangan dong, pada sama. Hasil dari diskusi Aldo dan juga Usman apa? Kalau dibaca nomor satu yang turun. Apa coba jawabannya? Horizontal. Soalnya adalah bentuk mobilitas sosial yang tidak mengubah status sosial tetapi pindah ke posisi sejak. Betul, 100 untuk Aldo. Yang kedua, struktur sosial yang sangat titik-titik dapat menghambat mobilitas sosial. Jawabannya? Oh, kenapa disebut apa? Karena dia tidak ada perpindahan posisi atau kedudukan. Oke. Nomor 3, perubahan status sosial dari satu generasi ke generasi lain disebut mobilitas. Pintar. Yang keempat, perpindahan posisi individu atau kelompok dalam struktur sosial disebut mobilitas. Yang kelima, ini kita bagi dua aja ya, antara kelompok B dan kelompok A. Yang kelima, titik bisa menjadi faktor pendorong mobilitas sosial. Jawabannya? Apa bisa pendorong dan penghambatnya tadi yang sudah dijelaskan. Karena perkawinan itu bisa karena perkawinan itu disebut faktor pendorong mobilitas sosial ini. Kita akan menikah setelah itu mempunyai anak. Nggak mungkin kehidupan kita gitu saja kan. Kasihan kita pendidikan yang tinggi, kita sekolah yang tinggi sampai dia menjadi kuliah. Yang keenam, diskriminasi berdasarkan titik-titik dapat menghambat mobilitas sosial. Jawabannya? Yes. Apa coba? Tadi yang sudah dijelaskan Salwa dan juga Usman persamaannya ada suku. Itu dia jawabannya. Silakan duduk. Gula-gula Untuk Aldo dan ini untuk Usman. Oh, Usman kalau bisa jawab pertanyaan ibu belum dapat satu lagi. Kalau Usman belum. Ayo di kelompok A siapa yang maju? Keisha. Keisha. Keisha di nomor 7. Dalam status sosial disebut mobilitas vertikal. Jawabannya? Kenapa turun? Mobilitas itu mobilitas vertikal terbagi menjadi satu mobilitas sosial vertikal yang dan yang satu lagi mobilitas sosial vertikal yang oke. Status Keisha yang ke-8, perubahan status sosial lebih tinggi.
Sepi. Tak lah. Makan dia. Ya? Oh, yang masih kelas. Yang bisa bantu nanti daftarnya foto dulu. Yuk bantu dulu Keisha di sini. Aldo sama Usman juga kalau bisa bantu. Kamu udah lebih lagi? Mau yuk. Udah jawab apa yuk? Karena ekonomi belum mencukupi. Ekonomi belum mencukupi sehingga pendidikannya tidak tinggi, tidak terhambat. Oke, 12 faktor kultural dapat menjadi penghambat mobilitas sosial. Jawabannya apa Keisha? Kalau faktor kultural ini adalah faktor sosial yang menjadi penghambat mobilitas. Oke Keisha, good job. Bagus untuk Keisha. Di sini Keisha juga akan mendapatkan faktor ini. Untuk Salma, Anis, Udah bener. Panggilan yang dari Happy. Lebih. Salma dan juga nih, sampai sini saja pembelajaran yang kita lakukan. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, senang nggak belajar sama Ibu? Apa coba yang disukai dari pembelajaran ini? Definisinya kah? Bentuk-bentuk mobilitas sosialnya kah? Kendaraan atau diskusi tanya jawab tadi yang pertanyaan kesilang? Diskusi tadi. Kalau misalnya ini Anis, Keisha tadi diskusi. Kalau Anis diskusi. Kalau Salma sama. KTK juga. Kalau misalnya Usman apa? Gak boleh sama, harus beda jawabannya. Apa tadi? Bagian apa? Ayo, jawab aja. Kamu gak gigit tuh. Apa bagian apa Usman? Bagian bentuk-bentuknya tadi ya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial tadi ya. Kalau apa? Aldo? Sama. Kalau yang nggak disukai apa? Dari pembelajaran kita pada pagi ini? Gak ada? Oke. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, kesimpulan dari mobilitas sosial ini, mobilitas sosial adalah suatu perpindahan, kedudukan, atau posisi seseorang dari yang tadinya dia tinggi menjadi rendah, dari yang rendah dan menjadi tinggi. Selain itu, ada juga apa Keisha? Tentang? Coba diulang lagi Keisha lebih keras. Dorongan dari faktor penghambatan mobilitas sosial. Kalau faktor pendorongnya apa saja? Pendorongnya apa saja Keisha? Struktural, terus betul? Individu, Betul? Iya. ekonomi, Dan situasi politik atau keamanan. dan juga pintar. Kalau bentuk-bentuknya, Anis, silakan. Bentuk-bentuk mobilitas apa? Terus yang kedua? Oke, anak-anak Ibu semua sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Minggu depan kita akan membahas mengenai globalisasi. Nah, untuk minggu depan itu Ibu ada tugas untuk kalian. Silakan kalian buka buku halaman 50 sampai 55. Nanti kalian isi ya jawabannya. Dan minggu depan tuh buku kalian udah ada di situ. Udah dari Ibu ya. Oke. Oke, Ibu tutup pembelajaran kita pada siang ini. Pada ketua kelas, mohon dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa